menyembuhkan penyakit kulit. Karena hari ini kita masih menderita penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti kehidupan? Tidak. Ngerti kenapa hamil? Tidak. Ngerti kenapa nikah? Tidak. Kenapa diciptakan jadi manusia? Gak ngerti. Kenapa diutus ke dunia? Gak ngerti. Kenapa sholat? Gak ngerti. Kenapa baca Quran? Gak ngerti. Semua yang dilakukan gak ngerti. Itu karena kita terjebak penyakit kulit. Datang Rasul mau menyembuhkan penyakit kulit. Jadi kalau ada orang mengaku pewaris ilmunya Rasul malah ngajarkan penyakit kulit, kan jadi kacau kehidupan ini. Nah, kenapa kita hari ini mengedap penyakit kulit? Satu penyakitnya, karena hari ini kita masih buta. Nenyo tapi teningali, memandang tetapi tidak melihat. Lihat saya semuanya, memandang tapi tidak melihat. Ada orang ya buta seperti memandang, bolotot soca nama, tapi dia teningal. Itu namanya memandang tetapi tidak melihat. Nu disebut lolong bonconong teh. Nah, gara-gara dia itu memandang tapi tidak melihat, berikutnya dia tertipu oleh penglihatannya sendiri. Akibatnya dia membuat kesimpulan berdasarkan kulitnya saja. Dan kesimpulan yang berbasis kulit itu selalu negatif. Karena apa? Kebenaran itu tersembunyi dalam hakikat. Dan semua kenampakan yang kita saksikan itu bisa jadi itu adalah kepalsuan. Nah, itulah pentingnya kita menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kematian. Kalau kita bisa menyembuhkan 3-tiganya, berarti kita ini sudah mengikuti tugasnya para rasul. Berarti kita sudah ketiban mukjizatnya Rasul. Itulah syafaat. Jadi syafaat itu iraha ayeuna di dieu. Ayeuna di dieu. Semoga para sahabat semua hari ini sembuh penyakit butanya. Sembuh penyakit kulitnya. Ya. Tidak jadi robot lagi. Betul? Iya. Jadi penyakit kulit itu tahu? Coba lihat, orang punya penyakit kulit. Misalnya kulitnya banyak boroknya, banyak nanahnya. Menular gak? Menular. Menjijikan gak? Nah, jadi penyakit kulit itu selalu menjijikan. Dan kalau kita dekat dengan orang yang penyakit kulit, pasti kita takut kan? Takut ketular. Hati-hati ya. Di dunia ini banyak yang beragama cuman kulitnya saja. Cirinya apa? Cirinya merasa paling benar dan orang lain semuanya sama. Lalu menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia, padahal dia nggak ngerti esensi dari agama. Dan ngertinya cuman bungkusnya saja. Jangan tertipu oleh bungkus, karena belum tentu luarnya itu adalah kongguan, isinya siapa tahu rangina. Kan kue lebaran begitu, betul nggak? Nah, kalau datang ke rumah saya, ya luarnya kongguan, insya Allah dalamnya kongguan. Tapi kalau datang ke kampung-kampung, hati-hati ya. Luarnya sih kongguan, isinya bisa jadi kiripik, ya ranginang, betul? Iya. Itu makanan kampung biasanya. Itu beda ya, isi dengan bungkus dengan isi kadang-kadang juga suka beda. Betul nggak? Nah, oleh karena itu supaya tidak tertipu oleh kulit, maka kalian harus punya penglihatan yang melampaui penglihatan materi. Itulah yang disebut dengan penglihatan kolbu. Syukur kalau sudah bisa dapat itu. Insya Allah para sahabat yang sudah terbuka mata kolbunya akan sedikit demi sedikit bebas dari penyakit kulit. Berikutnya
tidak mati lagi. Hidup menjadi indah karena sudah bisa merasakan nikmatnya, indahnya kehidupan. Keren bukan? Nah, dari sini sekarang kalian mendapatkan kesimpulan. Kalau ditanya apa sih mukjizatnya para rasul? Bisa menyebutkan sekarang. 1, menyembuhkan penyakit buta, mata kolbu. 2, menyembuhkan penyakit kulit, ngerti sesuatu luarnya saja. 3, menghidupkan orang yang mati kesadarannya. Nah, kalau mau bikin pondok pesantren, mau bikin lembaga agama, jangan keluar dari tugas Rasul. Kalau Anda ini ngaku sebagai pewaris ilmunya Rasul. Jadi jangan keluar dari Quran. Karena di Quran sudah jelas patronnya begitu. Kenapa saya bahas? Supaya tidak ngawur. Gitu. Ini bikin lembaga agama, bikin pondok pesantren yang diajarkan malah yang lain-lain. Yang pokoknya malah tidak diajarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya melahirkan produk manusia-manusia yang kayak robot. Ngerti maksud saya? Pidato pun kayak robot. Coba rekamlah pidato, suruh dipidatokan robot, nggak akan rubah. Sampai hari ini saya lihat pidato di mana-mana selalu sama. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Itu. Kenapa puji dan syukur harus dipanjatkan? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Padahal di Quran nggak ada. Mari kita panjatkan pujian, nggak ada di Quran. Di Quran yang ada segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan dari semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sih nggak ngikutin yang itu aja? Jarang saya mendengar pidato yang pembukaannya segala puji milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan yang senantiasa hadir mengurus dan mengatur semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kalau dikembalikan ke situ, kan pidatonya jadi bermutu.